Saya ini udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut. Ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Poin penting di sini adalah Teh Novi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi, kita akan langkah terus, jalan terus. Novi, kamu kasih aja, nggak usah malu kalah, udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta, semoga kalian semua masuk neraka. Buyar sudah, bayang-bayang semu akan terciptanya perdamaian indah antara Agus Salim dan Novi. Pasalnya, Agus Salim maupun kuasa hukumnya, Farhad Abbas, memilih untuk absen pada agenda mediasi dengan pihak Novi yang diselenggarakan di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jumat, 15 November 2024 kemarin. Kala itu, mereka justru menghadirkan seorang juru bicara dan 2 orang pengacara yang tak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan damai. Hal itu pula yang akhirnya memaksa agenda itu sampai tidak membuahkan hasil apa-apa. Alih-alih berdamai, titik temu antara kedua belah pihak saja tidak bisa tercapai. Sontak saja, hal itu lantas memancing kekecewaan mendalam di benak masyarakat. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu, Farhad mulanya mengaku siap untuk hadir secara langsung dan memboyong Agus Salim pada acara itu. Lantas mengapa Farhad tiba-tiba saja banting setir merubah rencana dan enggan menghadiri undangan pihak Novi? Nah, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Sengaja. Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai padahal tidak damai gitu. Paham? Saya pikir mereka tuh kita kan tidak berpikir lagi uang itu. Tiba-tiba dipanggil sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai. Ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak kekeh, dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak? Itu uang ya, itu adalah uang untuk pengobatan yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan kebahagiaan Agus. Bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Dari dulu juga begitu, kalau dari dulu ngapain ngajak ketemu? Itu sama aja nipu-nipu kita doang supaya kita datang. Untung saya nggak datang. Makanya saya bilang aku akan satu langkah lebih maju dari kalian. Saya sudah membaca strategi jahat kalian dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denny Sumargo, siapa lagi Pablo, istrinya, siapa lagi? Yolo datang sini. Yolo, kamu udah dilaporin ya? Ya. Terus kalian tuh menghina-hina, menyindir-nyindir. Mana tokoh sosial atau tokoh kemanusiaan kerjanya nyindir-nyindir? Nyindirnya kasar, bilang orang nggak sekolah nggak bagus. Karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang mengganggu. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek, dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke, hujatan kepada dia udah terlalu banyak, dan Agus serta timnya, pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi supaya berhenti untuk segala jenis provokasi, karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang.
Orang-orang yang tidak ada masalah di sini akhirnya kena pengancaman, kena pasal, kena ini, dan itu saya pikir udah tidak bijak untuk kita kasih tontonan ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Nah, kalau mau ketemu atau membahas uang nanti setelah selesai polisi atau selesai sembuh, kan bagus. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing jaga-jaga uangmu, nggak pusing-pusing di telepon-telepon, nggak akan ada yang minta. Nah, kemudian kalau kamu mau mengembalikan uang ini, nah, dengan baik-baik tanpa syarat dan hanya percaya kepada Allah bahwa siapa yang curang dia yang nggak sukses, siapa yang dicurangin dia yang sukses. Nah, itu urusan surga dan neraka antara Agus dengan keyakinan dan keluarganya. Apakah dia memanfaatkan uang ini buat itu? Saya rasa Agus trauma. Keputusan Farhad Abbas yang batal menghadiri undangan agenda mediasi dari pihak Novi tidak hanya memancing kekecewaan mendalam dari masyarakat, tetapi juga menghadirkan tanda tanya besar di benak mereka. Namun, berdasarkan pernyataan Farhad Abbas, keputusan itu memang sengaja diambilnya lantaran pihak Novi tak kunjung mengembalikan uang donasi milik Agus Salim. Karena sejatinya Farhad merasa perdamaian akan terjadi tanpa kehadirannya bila mana pihak Novi mengakui kesalahan dan mengembalikan seutuhnya uang donasi milik Agus. Tentunya, hal ini melahirkan kekecewaan dari pihak Novi yang sudah berbesar hati mengajak Farhad dan Agus untuk bermediasi. Novi bahkan menegaskan jika ini bukanlah akhir dari perjuangannya mencari perdamaian. Lantas, seperti apa pesan Farhad Abbas untuk Novi? Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini, ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan. Damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok. Kecewa sih enggak, cuman lebih ke sedih aja, nggak bisa ketemu dan dapat titik terang dari orang yang bersangkutan. Kalau Anda bicara masalah itikat baik, memang sudah sejak awal memang tidak ada, Justru nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa, maksudnya laporan tetap berjalan, tapi pengobatan pun dipisahkan dari itu. Kan dari Ya, awal yayasan pun komitmen seperti itu. Dan memang Tenovi sebagai ketua yayasan udah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan Mas Agus gitu aja. Tetap fokus ya. Saya ini udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Betul gak? Novi, kamu kasih aja, nggak usah malu kalah, udah KO aja di sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta. Semoga kalian semua masuk neraka. Poin penting di sini adalah Tenovi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi kita akan langkah terus, jalan terus. Tapi harus diketahui kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan lebih lanjut. Oh, kita tetap fokus pada kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Agus nggak seperti kita anda ini Agus itu sakit, mikir istrinya, mikir anaknya, mikir keluarganya, rumahnya bagaimana, nggak seperti kita. Kalau kita dilempar
air keras, kita nggak berpikiran seperti itu. Kita mikirnya adalah bagaimana saya harus menghukum yang menyiram. Tapi ini kan udah kemana-mana. Kayak gitu. Intinya saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi. Karena seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik, dan clear. Ini akan menjadi prudensial buat kita semua bahwa masalah ketika sudah dibawa ke ruang publik dan ketika sudah banyak yang campur, akhirnya kemana-mana. Makanya saya menawarkan waktu itu tidak bisa dibawa ke ruang publik, mediasi secara personal supaya tidak jadi begini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oleh karena itu, kalau Bang Farhad dan Novi ingin bertemu ya secara pribadi, jauh lebih baik supaya masalah ini bisa segera selesai. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa mediasi ini harus benar-benar kita jalankan secara secara sama-sama, tidak ada yang merasa hebat dan kuat, artinya tidak menyalahkan satu dan lainnya. Ini yang terbaik. Karena apa? Karena nggak ada jalan lagi. Karena kita kalau mau berseteru sampai kapan kasus ini juga nggak akan cepat selesai. Di sisi lain, agenda mediasi antara pihak Novi dan utusan Agus Salim yang diselenggarakan kemarin tidak hanya dihadiri oleh sederet nama besar, layaknya jurnalis kenamaan Abraham Silaban dan mantan pebasket Denny Sumargo, tetapi juga kuasa hukum dari para donatur. Di mana mereka menjelaskan bahwa mereka telah menerima kuasa dari para koordinator wilayah. Kehadiran mereka tentunya bukan tanpa alasan, mengingat tidak sedikit donatur yang sudah menyuarakan ketidaksukaan mereka terhadap salah satu pihak, baik itu Novi maupun Agus. Karena itulah, Dodi Haribowo selaku kuasa hukum para donatur hadir membawa masukan terkait pemungutan suara untuk menentukan kejelasan masa depan donasi yang gadung terkumpul. Lantas seperti apa pendapat Farhad Abbas dan pihak kuasa hukum Novi terkait masukan ini? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap pihak kuasa hukum donatur terkait masukan mereka itu? Kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Nah mereka sudah dibuatkan data kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Dari hasil polling ini kita akan buat suatu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim, dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan. Dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Nah, jadi ini solusi yang kita tawarkan. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka, kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau didapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya Om ya. Ya, kita lihat aja. Kita sih tunggu aja semua apa itu kita tunggu. Kita lihat. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari ini dampaknya udah nggak netral, karena sudah kalaupun nanti dampaknya misalnya
minta ambil kembali lagi, mana orangnya? Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000, kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Yang itu aja yang seperti yang nyari gue yang 80 miliar katanya uang dititipin sama gue, ya. Kan kalian misalnya dari Aceh, dari Papua nyumbangnya 15.000 rupiah, terus kalian mau datang sini bawa sini surat kuasa, lebih mahal harga materainya dibanding kalian punya sumbangan kira-kira, betul gak? Udahlah, jangan diadu-adu gitu, ini adalah sumbangan. Kalau sama dengan masuk celengan masjid, ya, begitu kalian ambil lagi samanya dengan maling celengan, oke? Itu aja saya bilang. Kalau ada donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gua akan ladenin. Kenapa? Karena uang lu udah di Novi, di yayasannya. Makanya gue berani jawab kayak gitu. Coba uang di Agus saya pasti sopan. Tapi gara-gara uangnya udah di Novi ya nggak sopan dong. Gila, orang nggak ngapa-ngapain, orang lagi fokus kesehatannya Agus, lu tagi-tagi uang, malu. Bagaimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Setuju. Wartawan aja setuju sama saya. Terlepas dari bagaimana pihak Agus Salim maupun Novi menanggapi masukan mereka, kuasa hukum para donatur menegaskan jika proses pemungutan suara terkait masa depan kejelasan uang donasi Agus sudah berjalan sejak 1 hari yang lalu. Di mana mereka menjelaskan bahwa saat ini sudah mulai dibuka pemungutan suara yang terdaftar jelas dalam salah satu laman web terpercaya. Kredibilitas dan keabsahan data pun sudah mereka janjikan. Lantaran untuk ikut serta dalam pemungutan suara, para donatur harus terlebih dulu melakukan verifikasi terhadap donasi mereka. Mulai dari nilai dan tanggal yang sesuai, serta mengunggah bukti-bukti pembayaran donasi itu sendiri. Dan seperti inilah penjelasan Dodi Haribowo selaku kuasa hukum donatur terkait proses pemungutan suara tersebut. Per hari ini tadi pagi sudah Tahan Pak. disampaikan. Diakses di mana Bang? Maaf. Caranya Bang. Di sini Bang. Di sini Bang. Elektronik ini berisi tentang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur. Nah di sini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian tiga pilihan tadi, apakah untuk yayasan dikelola yayasan atau dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur. Nanti dari hasil inilah yang akan kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim yang berwenang yang memutus untuk apa dana ini selanjutnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.